Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Pagi yang cerah. Untuk yang kedua kalinya kita berjumpa di taman yang indah ini, Tuan Putri. Bagaimana tidur Tuan Pangeran semalam? Cukup nyenyak? Aku mendapat ruangan yang cukup luas dan lega. Tempat yang sangat nyaman untuk istirahat. Aku senang bermalam di istana ini. Oh ya, semalam ku dengar ada sedikit keributan di luar. Saya tidak mendengarnya. Soal apa, Tuan Pangeran? Seorang penjaga mengatakan ada orang gila mengamuk di luar. Tapi orang itu segera bisa diringkus dan sekarang sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Hanya sebuah peristiwa kecil. Tidak terlalu mengganggu katanya. Apakah Tuan Putri keberatan menerima kehadiran saya di sini? Aku lihat Tuan Putri tanpa keceriaan. Tuan Pangeran, tak ada alasan bagiku untuk keberatan menerima kehadiran Tuan Pangeran Anden Loano. Karena terpaksa? Bukan. Bukan karena terpaksa. Barangkali semacam kewajiban berbuat kebajikan. Iya. Aku tahu. Aku pernah mendengar berita yang mengebohkan itu. Seorang bibi yang bercintaan dengan keponakannya sendiri. Tuan Pangeran. Mungkin terlalu susah untuk melupakan kenangan manis masa silam. Kuharap Tuan Pangeran tidak membicarakan soal itu. Kita bisa bicara soal lain. Misalnya tentang rencana Tuan Pangeran setelah mengadakan kunjungan ini. Iya. Baiklah. Kunjungan ini sebenarnya kunjungan setengah resmi. Aku bersama rombongan datang ke istana ini untuk melamar Tuan Putri atas nama pemerintah Singgelo. Bukankah Ayahanda Patih Madu sudah memberikan jawabannya? Bagaimana dengan Tuan Putri sendiri? Tuan Pangeran, saya hanyalah anak. Apa yang dianggap baik oleh Ayahanda, tentu baik pula untuk diri saya, Pangeran. Iya. Jadi Tuan Putri sudah siap kalau sewaktu-waktu saya bawa ke Singgelo? Iya, saya siap. Kapan saja Tuan Pangeran bisa membawa saya ke Singgelo. Anden Loano, kapan saja kau bisa membawaku ke Singgelo. Tapi hanya tubuhku yang bisa kau bawa. Hanya tubuhku yang takut tetap akan menjadi milik Jayakusuma untuk selama-lamanya. Maafkan aku, Pangeran. Tidak seharusnya aku bersikap sekasar itu. Dan tidak seharusnya aku menaruh rasa iri pada bibimu. Ya, barangkali memang bibimu adalah wanita yang pantas kau cintai dengan segala pengorbanan. Lupakan saja soal itu. Aku sudah merasa gembira dan bersyukur karena telah kau rawat dengan baik selama aku sakit. Apa sekarang sudah benar-benar sembuh? Lihat saja, aku sudah sehat kembali. Apa kau akan segera pergi, Pangeran? Aku belum tahu pasti. Apakah aku harus segera pergi? Kalau kau pergi, aku menyesal sekali telah merawatmu. Tapi aku tidak bisa di sini seterusnya, bukan? Aku tahu. Kau pasti akan kembali menemui bibimu.
Entahlah, aku tidak tahu. Aku belum bisa memastikan. Pangeran? Pangeran? Oh, rupanya kau masih tidur. Kasihan sekali. Aku tahu, semalam kau terganggu lagi oleh mimpi. Tidurmu gelisah. Pangeran Jayakusuma, mengapa kau harus menderita karena bibimu sendiri? Mengapa kau siksa hidupmu sendiri? Aku tidak rela melihat penderitaanmu. Mengapa kau tak mau berpaling padaku? Mengapa hatimu terlalu melekat pada bibimu? Pangeran Jayakusuma, kalau saja kau menerima cintaku yang tulus ini, aku akan berusaha membahagiakanmu. Aku tak akan membuatmu menderita seperti ini. Biarlah dia tidur. Aku akan ke sungai sebentar untuk mencuci mangkuk dan piring kotor ini. Tidurlah, Pangeran. Aku tidak akan mengganggumu. Pangeran? Pangeran? Kemana dia? Rupanya kau sudah bangun. Hei, apa ini? Ada selembar daun lontar berisi tulisan. Ulupi, aku terpaksa pergi meninggalkanmu. Aku sudah berusaha, tapi ternyata aku tak bisa melupakan bibiku. Kali ini pun aku pergi untuk menemuinya. Aku sudah masa bodoh. Terserah apa yang akan terjadi atas diriku nanti. Terima kasih atas segala yang baik yang telah kau berikan padaku, Ulupi. Aku tak akan pernah melupakannya. Oh, dia pergi juga. Dia pergi juga. Dan aku tinggal sendiri lagi. Ini terlalu menyakitkan. Terlalu menyakitkan. Tidak, aku tak akan berhenti sampai di sini. Aku akan mencoba lagi. Aku belum puas. Masih banyak cara untuk merebut Pangeran Jayakusuma dari cengkraman bibitnya. Malam itu berjalan dengan tenang. Lorong di depan ruang peraduan Pangeran Anden Loano nampak sepi. Hanya 2 orang penjaga ditugaskan mengamankan ruangan para tamu dari Singgelo. Mendadak muncul sebuah bayangan dari tempat gelap. Bayangan itu melompat dengan ringan menuju ruangan Pangeran Anden Loano. Agaknya ruangan besar dan mewah inilah tempat paman menginap. Tapi penjaga itu belum kelihatan mengantuk. Bagaimana caranya menyelinap masuk? Aku harus melewati 2 orang penjaga itu. Tak ada jalan lain. Siapa kau? Dan apa maksudmu datang ke ruang peraduanku? Hei, kau tidak mempunyai lidah untuk menjawab? Kalau begitu kau pasti mempunyai maksud jahat. Kau datang tengah malam dan menggunakan cadar supaya tidak dikenali wajahmu. Orang berpakaian serba hitam dan bertubuh langsing itu memang hanya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi kemudian nampak tangan kanannya bergerak dengan lemah gemulai, membuka cadar di wajahnya. Ulupi? Kau Ulupi? Iya, Paman. Saya Ulupi. Kau membuatku kaget saja, Ulupi. Mengapa kau datang kemari? Saya datang kemari untuk menyerahkan ini. Bukankah saya ditugaskan membuat pakaian pengantin? Nah, tugas itu sudah saya laksanakan dengan baik. Lihatlah, Paman. Bukankah indah sekali pakaian pengantin wanita ini? Bibi pasti akan senang sekali memakainya pada saat pernikahannya nanti. Anak berandal. Jadi, hanya untuk ini kau datang malam-malam begini? Iya? Tidak, Paman. Saya datang kemari ingin bergabung bersama Paman. Kau meninggalkan tempat tugasmu?
Iya, Ulupi? Saya bosan ditempatkan dalam sebuah gubuk yang sepi. Saya kan iri, Paman. Saya iri. Mengapa saya tidak bisa menjadi tamu yang terhormat seperti yang lain? Kok ini macam-macam saja? Saya mau bergabung dengan rombongan. Saya tak mau dipisahkan di tempat lain. Enak saja. Saya harus tidur sendirian dalam gubuk. Tidur dikeroyok nyamuk. Sementara yang lain tidur nyenyak di kasur yang empuk. Saya tidak mau, Paman. Saya mau ikut Paman saja. Ulupi, kau kan memang sengaja ditugaskan di tempat itu untuk mengawasi calon bibimu. Dan bukankah kau sudah setuju? Tidak enak, Paman. Lebih baik Paman menunjuk yang lain saja. Dan lagi, sekarang bibi kan tidak perlu diawasi lagi, karena Paman sudah di istana ini. Pokoknya, saya tidak mau kembali lagi ke gubuk itu. Saya mau di sini. Ya, sudahlah. Baiklah, Ulupi. Kau memang anak berandal sejak dulu. Berandal dan manja. Jadi, saya boleh tidur di sini kan? Tapi jangan di ruangan ini. Kalau tidak salah, di ruangan sebelah masih ada tempat tidur kosong. Kau bisa tidur di situ. Biar nanti aku akan minta Panglima Narutama untuk mengurusnya. Paman, Apalagi, Ulupi. Janganlah minta macam-macam. Aku pun di sini hanya sebagai tamu. Kamu jangan membuatku malu, Ulupi. Penjaga itu, Paman, penjaga... Maksudmu 2 orang prajurit yang menjaga ruangan peraduanku ini? Iya, Paman. Saya terpaksa memukulnya. Mereka sekarang masih belum sadarkan diri. Ulupi, kau jangan membuat gara-gara di istana ini. Aku malu. Sudah. Biar nanti aku yang menyelesaikan urusan penjaga itu. Tapi ingat, Ulupi, di sini kita sebagai tamu. Kita harus menghormati tata cara dan peraturan yang berlaku di istana ini. Kalau kau banyak tingkah, berbuat macam-macam yang memalukan rombongan, kau akan kukirim pulang ke Singgelo. Pangeran Jayakusuma. Silakan duduk, Tuan Pangeran. Saya akan menyuruh dayang-dayang membuatkan ramuan minuman. Terima kasih, Tuan Putri. Harum sekali ruangan ini. Dayang-dayang selalu menaburkan bunga-bungaan setiap pagi. Tuan Putri. Iya. Rasanya kita sudah semakin saling mengenal. Sudah berapa kali kita bertemu dan terlibat dalam suatu pembicaraan yang hangat? Iya. Saya tak ingin meninggalkan kesan yang kurang baik bagi para tamu dari Singgelo. Di samping itu, tidak banyak yang harus saya kerjakan. Saya punya waktu luang untuk melayani Tuan Pangeran. Saya gembira mendengar pernyataan Tuan Putri yang jujur dan terbuka ini. Pertemuan kali ini tentu akan menjadi lebih hangat. Tuan Putri. Iya. Tuan Putri sangat cantik. Terima kasih. Tuan Pangeran terlalu memuji. Saya ini berkata yang sebenarnya, Tuan Putri. Tuan Putri memang cantik. Banyak gadis-gadis bangsawan Singgelo pernah kulihat dan kukenal. Tetapi mereka tidak memiliki kecantikan seperti Tuan Putri Retno Marlangen. Maaf, Tuan Pangeran. Saya kurang setuju membicarakan kekurangan orang lain. Bagi saya, setiap wanita memiliki kecantikannya sendiri-sendiri. Saya seorang laki-laki. Tentu saja saya akan lebih tepat memberikan penilaian terhadap kecantikan seorang gadis. Ya, terserah kalau memang Tuan berpendapat begitu. Tuan Putri. Iya. Bolehkah saya duduk di sebelah Tuan Putri? Lebih baik jangan. Mengapa Tuan tidak duduk di atas kursi yang sopan? Mengapa harus duduk di sebelah saya? Jangan begitu, Tuan Pangeran. Bukankah akhirnya kita nanti akan menjadi suami istri? Bukankah Tuan Putri sudah menerima lamaran saya? Tapi bukan berarti Tuan boleh melakukan hal-hal yang kurang pantas terhadap saya. Jangan, Tuan. Ini tidak boleh. Mengapa? Ini tidak senonoh. Kita belum resmi menjadi suami istri. Dan Tuan harus menjaga wibawa dan nama baik Tuan sebagai seorang bangsawan kerajaan Singgelo.
Halus dan lembut sekali tanganmu, Tuan Putri. Tuan Pangeran, lepaskan. Bukankah Tuan Putri sudah pernah melakukannya? Lepaskan tanganku, atau aku akan berteriak. Lepaskan. Jawab dulu, Tuan Putri. Bukankah kau sudah pernah atau bahkan sudah sering melakukannya bersama bekas pacarmu itu? Mengapa Tuhan merusak suasana pertemuan ini? Mengapa Tuhan berbuat seperti ini? Maafkan saya, Tuan Putri. Maafkan. Saya telah khilaf. Sebaiknya saya pergi. Permisi, Tuan Putri. Mengapa nasibku seburuk ini? Mengapa aku harus bertemu dengan Anden Luano dalam keadaan seperti ini? Jayakusuma, di mana kau sekarang ini? Di mana Kusuma? Tidakkah kau dengar suara tangisku ini? Tidakkah kau dengar jeritan hati bibimu ini, Jayakusuma? Terlalu. Kau terlalu, anakku. Kau harus tahu bahwa kita ini tuan rumah, dan kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan tuan rumah yang baik tidak boleh mengecewakan tamunya. Ayahanda, saya pikir istana Bukit Bunga yang indah ini bukanlah rumah penginapan yang biasa menyediakan wanita murah untuk pemuas nafsu. Anakku, mengapa kau berkata begitu? Saya tidak mau diperlakukan dengan kurang ajar oleh laki-laki. Siapa yang berlaku kurang ajar? Siapa? Tamu kita itu, pangeran dari Singgelo. Dia telah kuperbolehkan masuk ke ruang peraduanku. Tapi ternyata dia ingin berbuat kurang ajar. Dia berani menjamah tanganku, pipiku, rambutku, dan bahkan berani mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang sangat menyinggung perasaan kewanitaanku. Aku tidak sudi menemuinya lagi, Ayahanda. Retno, kau harus maklum. Dia itu kan calon suamimu. Tapi dia kan baru calon, Ayah. Belum tentu akhirnya nanti dia benar-benar menjadi suamiku. Dia pasti akan menjadi suamimu. Aku berani menjamin. Karena itu kau tidak boleh berlaku kasar padanya. Kau harus bersikap lembut dan tidak banyak membantah. Anakku, bukankah kau sudah berjanji akan menuruti kehendakku? Mana janjimu itu? Baiklah. Baiklah kalau Ayahanda menginginkan yang demikian. Masuklah, Tuan Pangeran. Jangan ragu-ragu. Masuklah. Saya tahu Tuan berdiri di belakang pintu. Seorang dayang-dayang menyampaikan pesan dari Tuan Putri padaku tadi sore. Benarkah Tuan Putri mengharapkan kehadiranku malam ini? Benar, Tuan. Memang saya sangat mengharapkan kehadiran Tuan Pangeran malam ini. Saya merasa sangat kesepian. Saya membutuhkan seorang teman. Tuan bersedia menemani saya malam ini? Apa maksud Tuan Putri? Tuan, baru saja saya dipanggil Ayahanda Patih Madu. Saya ingin tahu, Tuan telah melaporkan apa pada Ayahanda Patih Madu? Maaf, Tuan Putri. Tuan mengatakan bahwa saya tidak memberikan pelayanan yang pantas pada calon suami. Tunggu dulu. Bahwa saya telah berani berlaku kasar pada tamu? Sabar, Tuan Putri, sabar. Apa yang sebenarnya Tuan inginkan dari saya? Saya kira ada kesalahpahaman. Tuan
menyukai saya? Tuan pernah memuji rambut saya. Tuan berkata bahwa rambut saya lembut, hitam, dan berkilat indah sekali. Rambut saya memang indah, Tuan. Apalagi kalau tanpa disanggul seperti ini. Kedua belah tangan Retno Marlangen bergerak ke arah rambut. Dan sebentar kemudian sanggulnya terlepas dan rambutnya yang indah terurai memanjang ke bawah. Oh, Tuan Putri. Jangan begitu, Tuan Putri. Saya tidak bermaksud... Tuan juga pernah memuji tangan-tangan saya yang halus dan lembut. Tangan saya memang halus dan lembut. Lihatlah. Dan Pangeran Anden Loano hampir tak bisa lagi berdiri begitu melihat tangan-tangan Retno Marlangen mulai melepas kancing-kancing bajunya. Oh, jangan. Jangan, Tuan Putri, jangan. Jangan? Tuan berlagak suci. Bukankah ini yang Tuan inginkan? Pangeran Jayakusuma. Tuan Putri. Ayo, Anden Loano. Ayo. Bukankah tubuhku ini yang kau inginkan? Ayo. Mengapa kau diam? Dan malah menggigil di situ. Mari, mendekatlah. Bukankah aku ini calon istrimu? Bukankah kau adalah calon suamiku dan sekarang menjadi tamu yang harus kulayani hingga puas? Maafkan saya, Tuan Putri. Maafkan saya. Hati Retno Marlangen hancur berkeping-keping setelah Pangeran Anden Loano meninggalkan ruang peraduannya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengingat Pangeran Jayakusuma yang sampai sekarang belum juga didengar beritanya. Dengan sedih, gadis itu kembali mengenakan pakaiannya. Tapi ketika hendak memparingkan tubuhnya, mendadak pandangannya mengarah ke jendela yang terbuka. Oh, mengapa jendela ini terbuka? Dan sepertinya jendela ini dicongkel dari luar. Oh, kalau begitu, telah ada orang yang memasuki ruangan peraduanku. Siapa dia? Dan apa maksudnya? Aku yang membuka jendela itu, Bi. Kau Jayakusuma? Iya, Bi. Aku masih hidup. Sang Hyang Widi masih melindungi jiwaku. Dan sekarang aku kembali lagi kemari. Kusuma, tak ada gunanya kau kembali kemari. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya, kata Bibi. Ya. Ada gunanya. Paling tidak untuk melihat sebuah tontonan jorok seorang pelacur. Kusuma, apa yang kau katakan? Hebat sekali permainan Bibi. Sampai pangeran dari Senggelo itu tidak berkutik. Tubuhnya menggigil dan kemudian lari terbirit-birit. Dari mana Bibi belajar membuat adegan seseram itu? Jayakusuma, kau tidak tahu persoalannya. Lebih baik kau tidak ikut campur urusan ini. Iya, memang aku tak akan ikut campur. Buat apa, Bi? Buat apa? Kalau begitu cepatlah pergi. Tinggalkan ruangan ini, Kusuma. Dan Bibi akan memperlihatkan adegan-adegan yang lebih menyeramkan pada pangeran tolol itu? Jayakusuma, sudahlah. Penderitaanku sudah cukup berat. Jangan tambah lagi dengan beban yang lain. Cukuplah sampai di sini saja, Kusuma. Kumohon, jangan kau sakiti lagi hati bibimu ini. Apa Bibi pikir hatiku tidak sakit? Bibi pikir hanya Bibi yang hidup menderita dan aku bersenang-senang? Aku pun menderita, Bi. Bahkan aku hampir mampus ditelan arus sungai. Tapi lihatlah. Lihat. Jayakusuma tetap tegar. Jayakusuma tetap teguh pada pendiriannya. Sedang Bibi. Oh, mengapa aku harus melihat semua ini? Mengapa, Bi? Sudahlah, Kusuma. Sudah. Bibimu yang salah. Bibimu yang kotor.
Karena itu pergilah. Pergi. Aku tidak pantas lagi menjadi kekasihmu. Aku tak pantas lagi kau cintai. Pelacur. Pelacur. Ya. Pergilah sejauh-jauhnya dari kehidupanku. Karena aku sudah tidak pantas lagi menerima uluran kasih dan cintamu. Mengapa kau belum pergi juga, Kusuma? Mengapa kau masih duduk di situ? Apalagi yang kau tunggu? Iya. Barangkali kau datang kemari dengan tujuan yang sama dengan Anden Loano. Barangkali kau hanya ingin melampiaskan hasrat kelaki-lakianmu. Diam! Aku bukan Anden Loano. Aku Jaya Kusuma. Adakah bedanya? Tentu saja berbeda. Apa Bibi menganggap sama? Entahlah. Tapi rasanya begitu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.